Nah, 8 kali 8, 64, Kak. Nah, 64 ujungnya berapa? Ujungnya 4. Maka yang ujungnya bukan 4, seperti A ujungnya 5, C ujungnya 3, D ujungnya 2. Maka eliminasi. Bukan jawaban, ini bukan, gitu ya. Dah. Lalu gimana Kak? Ini ada dua. Nah, teman-teman bisa pakai dua cara. Mau pakai PDKT trik atau mau pakai digit sum. Nah, digit sum atau angka unik 9. Nah, ya. Kalau pakai PDKT, gampang. Lihat nih, bukankah 998 dekat dengan 1000? Iya Kak, dekat. Maka 1000 pangkat 2 sudah pasti angkanya nanti akan nolnya jadi 6, 1 juta. Yang dekat dengan 1 juta, lebih dekat dengan 1 juta, B atau E? Iya, ternyata B. Maka jawabannya B. Itu cara PDKT trik ya. Nah, cara digit sum sekarang. Nah, ini bukan satu-satunya cara, ini salah satunya cara. Ada banyak lagi cara lain. Kalau digit sum, jika jumpa 9 atau 0, itu boleh dianiaya. Nah, itu trik yang kakak buat. Berarti 998 pangkat 2. Mana 9? Aniaya. Mana 9? Aniaya. 8 pangkat 2, 64. 6 tambah 4, 10. Pokoknya dia tinggalkan satu angka. Jumpa 0, aniaya. Oh, kodenya 1. Maka kita lihat antara B dan E, mana yang kodenya 1. Kita coba yang B, 9 aniaya, 9, 0, 0. Bukankah 6 tambah 4, 10? Coret. Iya, jawabannya B. Kak, pengen buktiin nih yang E. Betul nggak kodenya nggak itu? E, 9 coret, 0, 0 ya. 6 tambah 4, 10. Jumpa 0 coret. Menyisakan 8 dengan 1. Bukankah 8 dengan 1, 9? Habis dicoret. Bukan jawaban. Jadi jawabannya B gitu ya. Boleh pakai cara PDKT trik, boleh pakai cara digit sum. Yang penting trik ujung dulu gitu. Oke ya, lanjut. Ada pertanyaan untuk nomor 12? Nggak ada ya. Kalau ada silakan diketik di kolom komentar. Nanti kakak akan baca. Sekarang nomor 13. Ya, jadi habis berhitung cepat sepertinya deret gitu ya. Ini soalnya gabung sesuai porsi seperti halnya TUD beneran gitu ya. 1/4 kali 164 kali setengah berapa Kak? Wih, ya, rata-rata udah ada jawab A ya. Tadi 998 dapat dari itu yang di dalam kurung 500 tambah 498 gitu ya. Nah, sekarang ini ya, kalau kita lihat ya. Oke, ada yang bertanya. Kak, biasanya di soal CPNS itu til lebih banyak ya, figural ya. Figural paling banyak untuk CPNS. Ya, CPNS. Oke, lanjut ya. 1/4 kali 164. Pasti teman-teman yang buat susah tuh kan mikir ini nih. Nah, bagi ini ya kan. Kalau angkanya terlalu jauh, nah sebenarnya sulit enggaknya itu dari opsi. Maka ini bisa buat 160 lebih gitu. Bukankah 160 dikali 1/4 cantik angkanya berarti berapa? 40 lebih gitu ya. Bukankah 40 kali setengah berarti berapa? 20 lebih. Mana yang 20 lebih sedikit? Ya, jawabannya A gitu ya. Ya, yang hari ini upload YouTube, yang hari Kamis upload. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman harus bisa jawab dengan cepat dan tepat. Ya, cepat dan tepat. Kalau enggak gagal. Kenapa? 54 detik. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau kakak kecepatan, kakak pelankan sedikit. Soal kita sampai 45 soal ya, seharusnya 35. Tapi kakak buat 45. Nah, sekarang kita masuk deret. Nah, deret yang keluar selama 2 tahun terakhir hanya deret angka. Tapi teman-teman juga tetap harus belajar deret huruf untuk jaga-jaga. Guru tangguh. Iya, ganti asn.tryoutku.id. Karena peserta yang mengunjungi udah terlalu meledak sehingga kakak ganti jadi asn.tryoutku.id kalau untuk guru tangguh ya. Oke, silakan dijawab. Nah, soal seperti ini adalah deret. Deret itu ya, deret selalu keluar 2 soal. Nah,
rata-rata nih, ingat bukan semuanya, rata-rata. Rata-rata teman kita yang dari sekian ratus orang yang tes itu rata-rata keluar hanya 2. Ya, berarti kita bisa mendapat poin di situ 10. Dan rata-rata deretnya deret angka. Nah, kali ini coba kita lihat apa polanya. Deret itu kesulitan adalah menemukan pola dengan cepat. Nah, salah satu polanya coba lihat. Ternyata ini apa ya? Ternyata nih polanya min 1 pangkat 2, 1, 0 pangkat 2, 0, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Maka selanjutnya 3 pangkat 2, 9. Ya. Nah, ditaruh pengecoh 1 di awal buat kita galau. Ternyata itu min 1 pangkat 2, 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nggak ada ahlak yang buat soal. Ya, silahkan marahin yang buat soal, tapi ini bukan kakak yang buat. Ini soal-soal tahun-tahun lalu ya. Jadi jawabannya E. Oke, salah satu pola pangkat. Lanjut soal berikutnya masih deret. Nah, ya deretnya udah gede sekali nih Kak gitu ya. Nah, 90, 25, 72, 25, 56, 25. Berapa tuh di tengahnya gitu ya. Nah, terus ujungnya mirip-mirip semua pula tuh Kak. Nah, silakan dijawab dulu untuk soal nomor 15 ya. Ingat, nah soal nomor 15 ini adalah soal yang pernah keluar. Ya, kalau angkanya bedanya terlalu jauh, berarti dia itu kali atau bagi. Kalau bedanya nggak terlalu jauh, tambah atau kurang. Ya, kalau ternyata bedanya itu, nah ini adalah sebenarnya deret tingkat. Deret tingkat itu capek sekali ya, karena udah kita cari tingkatnya lagi gitu ya. Nah, jadi menurut ya, jadi pelajari polanya. Nah, polanya coba lihat, ada nggak di antara ini yang beda sendiri? Ada Kak, berapa? E. Ini semuanya 7, ini E. Maka ini bukan jawaban, pilihan sampah, buang. Kebanyakan dari kita misalnya ada opsi A 30, ya, B 40, C 50, D 60, E tiba-tiba 999. Ini beda sendiri, kejebak kita pilih. Ingat, itu pilihan sampah, jangan dipilih. Nah, biasanya jawaban disembunyikan di yang mirip-mirip. Nah, gitu ya, di yang mirip-mirip. Jadi yang mana nih? Kita tinggal lihat. Ternyata polanya ini adalah pola, coba perhatikan. Ya, ini 20. Pola apa nih? Ini 30. Ini 56. Bukankah ini pola dari berapa nih? Ayo. 4 kali ya, 4 kali berapa nih? 5 kali 4 ya? Iya. Bukankah ini 6 kali 5? Iya, bukankah ini berarti di sini seharusnya apa nih? 6 kali 7 ya kan? Ini polanya apa? 7, 8 kali 7. Ini iya, ternyata ini adalah soal 15 kali 15, 25 kali 25, 35 kali 35, 45 kali 45, 55 kali 55. Kak, keriting lah rambut saya Kak kali-kalinya. Lihat polanya. Ya, ternyata perkalian seperti ini itu kali sama kakaknya. 5 kali 5 selalu ujungnya 25. Ini semuanya ujungnya 25 nih. 25 semua. Kali kakaknya. 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 4 kali 5, 20. Maka selanjutnya, iya 7225 ya. Jawabannya C. Oke. Hati-hati ya. Itu adalah pola, ternyata pola tingkat yang bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Ya, kalau ditanya, Kak, kadang polanya dapat yang mudah, Kak, kadang yang susah, ya nggak rezeki. Ketika yang kita pelajari dengan yang keluar itu sama, pernah itulah rezeki ya. Oke, fix ya. Jadi ini polanya adalah dikali 2 angka belakangnya. Pola normalnya pola ini, pola tingkat. Bedanya itu 200 dibedain lagi gitu. Jadi pola tingkat. Tapi kakak nggak mau pakai cara tuh. Pakai cara polanya seperti ini ya. Oke lanjut. Nanti dapat recordnya ya. Nanti Fitriana dapat recordnya. Recordnya tuh bisa dilihat di YouTube. Oke sekarang masuk ke soal yang nggak kalah banyaknya dengan soal-soal yang udah keluar. Yang prediksi kakak akan keluar tahun ini. Ya. Oh ya. 6 kali 7. Oke, coba kita cek apakah ada kesalahan. Coba kita cek sebentar, teman-teman.
Iya, kayaknya kita ada kesalahan. 7 kali 6 berapa? 42 ya. Iya, seharusnya itu berarti jawabannya F. 4225. Ini kan 7 kali 6. 7 kali, iya ini sorry. 4225. Kakak kebaca karena ini semuanya 7. Ya, jadi nggak ada. Oke. Jadi jawabannya 4225. Oke. 5 kali 4, 6 kali 5, 7 kali 6. Sorry ya. Nah, ini seharusnya ini 4. Oke ya. Jadi jawabannya 7 kali 6, 4225. Ini perlu kakak marahin nih yang ngetik nih ya. Oke lanjut. Nomor 16. Nomor 16. Diketahui ini perbandingan. Soal perbandingan berapa kak yang keluar? Nah ini kakak kasih tahu. Soal perbandingan keluar 3 soal. Ingat kali kakak tuh hasil dari rata-rata peta yang kita kumpulkan teman-teman yang udah tes. Di mana 2 soal berbanding lurus dan 1 soal berbanding terbalik. Nah, 3 soal untuk perbandingan. Sekarang kita coba nih nomor 16. Ini soal lurus atau terbalik? Oke, ada yang mau jawab? Nggak ada, kita bahas. Diketahui ya, C ya, iya. Diketahui isi kolam A adalah 160. Berarti buat nih A, B, karena ada 2 kan. Isi yang A 160. Yang maka luas, nah ini salah ketik ya. Ya Allah, kacau kali ya. Nanti kita perbaiki, ini kakak perbaiki soalnya. Ini soalnya gini nih, diketahui isi kolam A 160, perbandingan isi kolam A dan B 4:3. Maka ini isi juga nih, isi kolam B. Isi kolam B adalah, nah gitu ya. Oke, sorry, perbaiki kata-katanya. Nah, berarti apa ini kayak gitu soalnya. Kalau isi dia sama isi, buktinya ini kan pangkat 3. Masa ditanya luas bangunan gitu ya. Inilah mencopy-copy soal-soal ya tanpa ngeliat dulu betul atau enggak gitu ya. Nah, oke, kakak minta maaf. Lanjut. Diketahui isi air kolam A 160 ya. Ditanya isi kolam B kita belum tahu. Nah, maka isi ya perbandingannya 4:3. 4:3. Nah, ini gampang. 4 dikali berapa nih biar 160? Kalau bingung, lihat aja 2 angka di sini. Oh, Kak, kali 4. Berarti iya tambah 01 kali 40. Jika sebelah kiri dikali 40, sebelah kanan juga dikali 40. Berapa 3 kali 40? 120 ya. Nah, jawabannya C. Oke, gitu ya untuk soal perbandingan senilai. Nah, lanjut. Kalau cara kali silang juga boleh. Ini lagi nih, ya. Ini nomor 17 juga sama. Masih temanya perbandingan. Nanti dapat filenya. Ini ya, filenya nanti. Filenya nanti dapat. Oke, lanjut. Bu Oja dapat membuat 1 adonan base cake, itu base cake betul baca gitu, dengan 8 telur untuk loyang ukuran 26. Ini eksplorasi katanya jangan galau kan, ini jenis ukuran loyang gitu ya. Jika Bu Oja menggunakan 64 telur dengan loyang yang sama, maka jumlah base cake adalah, oke, kita literasi dulu. Kalau itu menyatakan volume ya, menyatakan ukuran biasanya berbanding senilai. Makin banyak adonannya, makin banyak telurnya itu berarti kuenya juga makin banyak bahannya gitu ya. Berarti ini banding senilai, maka kita buat ada 8 telur. Berarti 8 ya, membuat 1 adonan. Oh, ini telur ya. Adonannya ternyata untuk 8 telur untuk buat 1 adonan. Jika Bu Oja menggunakan 64 telur, buat di sini 64. Maka berapa adonan yang jadi? Ini yang ditanya. Nah, jadi lihat dulu ini berbanding apa? Senilai. Maka lihat kalau senilai 8 untuk jadi 64 diapain Kak? Kali 8. Maka kalau sebelah kiri dikali 8, ini juga kali 8. 1 kali 8, 8. Jawabannya B gitu ya.
Kalau pakai cara manual juga bisa. 8/64 sama dengan 1/X. Nah, kali silang. 8 kali X, 8X sama dengan 64. Hingga X 64 bagi 8. Hasilnya 8. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara ini. Mana yang nyamannya? Gitu ya. Bisa, cara manual juga bisa. Selama itu caranya kurang dari 54 detik. Oke, lanjut. Masih perbandingan ya. Nomor 18. Jumlah persediaan pakan sebuah tambak ikan lele cukup untuk 22 hari bagi 600 ekor ikannya. Jika 440 ekor ikannya laku terjual, maka pakan akan cukup untuk berapa hari? Nah, silakan dicoba dulu untuk nomor 18. Kalau bingung bilang, Kak, ketik bahas gitu ya, biar kita bahas. Oke, udah ada yang jawab 5,5, ada yang jawab A 5,5 hari. Bahas dong, Kak. Oke, bahas ya. Jumlah persediaan pakan. Hati-hati kalau kata-katanya pakan. Ya, pakan orang kerja. Nah, makin banyak pakan, ya kan? Nah, logikanya gini. Jumlah persediaan pakan sebuah tambak ikan lele cukup untuk 22 hari. Jumlah pakannya nggak dibilang. Tapi di sini hubungannya waktu. Kalau ada waktu, biasanya terbalik. Hati-hati ya dengan ikan. Ikan tuh ibarat kayak orang kerja, ngabisin gitu ya. Nah, jadi ada waktu 22 hari, Kak. Nah, di mana ikannya jumlah awalnya itu 660. Nah, jika 440 kejual, berarti kan kalau kejual nggak makan lagi dia. Kasus keduanya, kurangin dulu 660 kurang 440. Ikan kita tinggal berapa? Tinggal 220. Ini kasus yang keduanya. Maka pakan akan cukup untuk berapa hari? Berarti menganggap jumlah pakannya sama. Berarti ini X. Nah, ingat, makin banyak ikan, makin cepat tuh pakan habis. Berarti terbalik. Nah, boleh pakai cara cepat. Itu kira-kira 220 ke 660 diapain? Oh, Kak, kali 3 gitu ya. Maka ini dibalik. Nah, tapi arahnya ke bawah. Kali 3. 22 kali 3. 66 hari. Boleh. Berarti jawabannya E. Kalau mau pakai cara normal, itu caranya 22 per X. Nah, balik yang sebelah kanan. 220-nya di atas, 660-nya di bawah. Gitu ya. Inilah berbanding terbalik. Jangan dua-dua dibalik. Kalau dua-dua dibalik jadi berbanding senilai kembali. Coret 22 bagi 6 sepertiga ya. Kali siang X kali 1 Kak. X 3 kali 22 66 hari. Ini yang keluar model-model seperti ini tahun lalu. Ya, berbanding senilai, berbanding terbalik gitu. Oke ya. Apakah 22 per X bisa dibalik? Kalau 22 per X-nya dibalik, sebelah kanannya nggak dibalik. Gitu ya. Nah, oke, pertanyaan bagus. Nggak ngerti Kak bedanya senilai sama yang terbalik. Teman-teman harus paham literasi cerita. Ya, karena soal ini tidak menceritakan mana senilai, mana terbalik. Cara bedanya gimana? Kalau ada hubungannya dengan waktu dan orang kerja, hewan ternak, pasti terbalik. Itu jadi ingat. Ya, kalau ada hubungan waktu dengan orang kerja, ada hubungannya pakan dengan ikan, ada hubungannya ayam dengan makanannya, itu terbalik. Kalau misalnya susah menghafalnya ya. Oke, lanjut. Nomor 19. Oke, ini udah ya, yang model lain lagi nih, karena waktu kita terbatas. Nah, sekarang model perbandingan geometri. Nomor 20. Kalau tadi itu sama ya, berbanding terbalik juga. Nomor 20. Luas persegi A adalah 5 kali luas persegi B. Berapakah perbandingan antara keliling persegi A dengan keliling persegi B? Soal tahun berapa ini keluar ya? Nah, ini bisa gunakan dengan konsep Bilbul-Seder. Namanya bilangan bulat sederhana. Si pembuat soal sengaja mengeset angka-angka yang sederhana. Gimana Kak ya? Nah, pasti jangan gunakan rumus ya. Tahun 2003 ini kok nggak salah. Nah,
tahun 2003. Nah, jadi jika jumpa soal seperti ini, luas persegi A 5 kali persegi B, berarti ini A, ini B. Ya. Berarti 5 banding 1, kan 5 kali. Angkanya hanya 5 dan 1. Nggak muncul angka lain, maka nggak mungkin A ada 4, nggak mungkin B ada 2, C, D ada 4, E juga ada 4. Jadi jawabannya C itu kalau pakai kelemahan si pembuat soal. Tapi kalau pakai metode kedua, cara kedua itu adalah menggunakan konsep satuan. Bukankah luas itu satuannya adalah pangkat 2 gitu ya. Misalnya meter pangkat 2. Sedangkan keliling itu satuannya meter pangkat 1. Jadi kalau kita lihat perbandingan, ini 5 banding 1. Untuk mengubah pangkatnya akarkan. Maka jadinya akar 5 banding akar 1 cara cepat kedua. Akar 1 tetap 1, akar 5 tetap 5. 4 kalinya mana? Nggak usah dibuat karena habis dicoret gitu ya. Jadi kalau jumpa soal perbandingan geometri boleh diginikan. Oke ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 20. Ya, jawabannya C. Ada, kita lanjut. Enggak ada, udah pandai-pandai semua ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Luas suatu persegi B adalah 250. Jika keliling dari persegi A adalah 2/5 kali keliling persegi B, maka luas persegi A adalah, ini mirip nih kayak yang tadi gitu ya. Perbandingan geometri. Yang mana nih kira-kira? Mau coba dulu atau langsung bahas? Bahas ya. Oke. Nah, luas suatu persegi B adalah 250. Berarti ini luas. Ya, luas kakak misalkan nih B ada A ya. Berarti ya kita bola A banding B boleh. Luasnya itu B-nya udah diketahui nih 250. Ya, yang ditanya yang A. Nah, kakak suka buatnya kayak gini. Jika keliling, oke ini keliling, perbandingan keliling. Keliling persegi A, nah ini eksplorasi kata nih. Keliling persegi A adalah 2/5 dari keliling persegi B. Ini kan sebenarnya coba kita lihat. Kalau ini pindah kemari, kan jadinya KA per KB. Betul ya, keliling A per B. Berapa itu? 2/5 Kak. Iya, maka jadinya ini bentuk perbandingan 2 banding 5. Dah, ingat luas itu satuannya pangkat 2. Keliling itu satuannya pangkat 1. Untuk jadi pangkat 2, kuadratkan dulu. Berapa nih? 5 pangkat 2. Jadilah 25. Angkanya bil-bil seder, udah cantik. 25 supaya 250 kali 10 gitu ya. Maka sebelah kiri lakukan yang sama, setelah dikuadratkan jadi 4 kalikan dengan 10, selesai gitu ya. 4 kali 10, 40. Nah, maka jawabannya B ya. Itu untuk trik cepatnya perbandingan geometri. Jadi mau pangkat 3 tinggal pangkatkan 3 dulu gitu ya. Oke, paham untuk soal nomor 21. Kalau teman-teman mau pakai substitusi eliminasi boleh. Ya, cuman substitusi eliminasi itu banyak makan waktu. Oke, ulang Kak. Oke, Kakak ulang ya sekali lagi ya, Kakak ulang. Nah, oke, Kakak ulang. Soalnya salah ya. Mbak, Kakak ulang ya pelan-pelan. Kalau ada yang salah kita ini. Kayaknya sih. Oke. Luas persegi B adalah 250. Luas B, oke, 250 cm kuadrat ya. Jika keliling dari persegi A adalah 2/5 kali keliling persegi B. Maka kan cara nulisnya keliling persegi A adalah 2/5 keliling B. Nah, kalau mau kita buat dalam bentuk perbandingan, ini pindah ke sana kan jadi bagi nih, jadi kayak gini. Maka didapatlah keliling A banding B adalah 2 banding 5. Nah, kan kayak gini nih kalau kita buat tabel nih, nah, ya kan? Dah. Kemudian apa ditanya? Ya, maka luas persegi A. Iya, betul nih yang ditanya luas persegi A nih. Yang ditanya ini kan? Ini yang ditanya luas persegi A. Ya. Kan luas persegi B udah diketahui nih. Nah, ya.
Luas persegi B udah diketahui, yang ditanya luas persegi A. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang udah dapat seperti ini. Jangan lupa ini satuannya cm, keliling satuannya ya, keliling itu kan satuannya senti. Maka pangkat 1 untuk pangkat 2 kuadratkan dulu. Nah, 5 pangkat 2 25. Lalu 25 jadi 250 diapain? Kali 10. Ya, maka digunakan sebelah kiri. 2 pangkat 2 4. 4 dikali 10 karena sebelah sana tadi kita perlakukan seperti itu. Maka jawabannya 40 ya. Kak, diulang dengan soal yang sama. Oke, kalau ada yang sama di bawah boleh ya. Ini misalnya. Keliling persegi A adalah 3 kali keliling persegi B. Panjang diagonal persegi B adalah 23 cm ya. Maka berapakah panjang diagonal persegi A? Oke, nah ini gimana nih Kak ya? Nah, jadi teman-teman ingat, kalau babnya perbandingan geometri, kuatkan aja pada satuan, walaupun kita nggak hafal rumus. Nah, kalau teman-teman mau hafal rumus, banyak rumus itu ya. Nah, sakit kepala kita. Mari kita mulai. Keliling persegi A berarti keliling. Ya, keliling A banding B. Nah, adalah 3 kali persegi B. Berarti A-nya 3, B-nya 1. Kan gitu. Jika panjang diagonal persegi B, diagonal. Nah, oke ini 10 menit lagi ya. Diagonal berapa? Jika panjang diagonal B itu 23. Loh, kok hilang di pulpennya? Sorry ya. Panjang diagonalnya itu, ini macet nih, sorry. Panjang diagonalnya 23, berarti diagonal Pak, diagonal B 23 gitu ya. Maka berapakah panjang diagonal A? Ini yang ditanya. Oke, coba lihat. Keliling satuannya apa? Sentimeter. Diagonal sentimeter. Nggak usah pakai Pitagoras. Nah, kita pasti akan kejebak pakai Pitagoras, ya kan? Maka langsung aja 1 supaya 23 itu dikali berapa? Ya, yuk. 1, ini kebalik ya. Coba lihat ya. Yang ditanya panjang diagonal persegi A. Iya. Ternyata kali 23 gitu ya. Maka sebelah kiri juga dikali 23. Berapa tuh 3 kali 23? Nggak ada ya. Seharusnya 23 kali 3. Oh ada. 3 kali 3 9. 3 kali 2 69. Selesai. Jawabannya C gitu ya. Iya bisa juga. 3 kali 2 3. Kakak mau kuatkan di konsep ininya. Konsep satuannya. Jadi kalau nanti soalnya diameter dengan volume, pangkat 3 dulu. Kalau ini kan karena sama-sama sentimeter, jadi bisa langsung. Oke ya, fix itu jawabannya C. Lanjut ke soal berikutnya. Nih, perbandingan jumlah uang Alia dan Tika adalah 2:1. Sedangkan perbandingan uang Satria dengan uang Alia adalah 3:1. Jika jumlah uang Satria dan Tika adalah 140.000, maka jumlah uang mereka bertiga berapa? Ayo. Nah, ini udah 3 perbandingan, Kak. Udah makin gak ada akhlak soalnya. Hati-hati ya. Mau coba dulu atau langsung? Karena waktu kita tinggal 7 menit lagi, jadi langsung saja ya. Nah, kalau jumpa soal seperti ini, kalau kakak itu gunakan ya penyetaraan derajat namanya. Alia dan Tika itu berbanding 2:1. Dah, kemudian Satria dan Alia. Nah, pengulangan Alianya berapa? 3:1. Berarti Satria dibanding Alia itu 3:1. Mana yang sama? Si Alia kan? Iya. Maka samakan derajat mereka. 1 untuk jadi 2 dikalikan 2. Maka ini juga kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Maka dapatlah persamaan derajat mereka. Perbandingan Satria banding Alia banding Tika itu adalah 6:2:1. Nah, kalau ya setelah udah dapat gunakan digit sum. Kalau opsinya lemah seperti ini, bukankah 6 tambah 2 tambah 1 9? Tinggal jumlahkan saja mana yang 9. 3 bukan, 2 tambah 8 10 bukan, 5 tambah 1 6 bukan, 1 tambah 3 4. Jadi jawabannya C 9. Selesai ya.
Itu kalau gunakan kelemahan si pembuat soal. Kak, kami mau cara normal, maka misalkan 6x bagi 2x bagi 1x, cari dulu pembanding ini, nanti hasilnya juga sama ya. Itulah namanya Bilbulseder, bilangan bulat sederhana. Oke, yang ada pertanyaan silahkan diklik di kolom komentar. Kita akan lanjut. Ini lagi nih, kita gunakan, ini kan soalnya kan butuh banyak ngabisin waktu, tapi bagaimana soal ini bisa dikerjakan kurang dari 54 detik gitu ya, atau bisa kurang dari 20 detik, kalau bisa 10 detik gitu ya. Iya, dikali 6 ya. Digit sum, nanti karena ini waktunya udah habis, digit sum di materi yang lain ya. Masuk, recordnya masuk YouTube. Diketahui luas permukaan, nah ini juga bisa nih pakai digit sum ya. Diketahui luas permukaan sebuah balok 88. Nah, kenapa angkanya harus 88? Dengan perbandingan panjang, tinggi, dan lebar balok adalah 3:2:1. Lihat nih, 3 tambah 2, 5. Ya, 5 tambah 1, 6. Harus genap, maka nggak mungkin ganjil nih, nggak mungkin. Maka menyisakan 40 dan 48. Sekarang kita lihat. Apakah 40 habis dibagi 6? Enggak, buang. Jawabannya E, selesai gitu ya. Boleh seperti itu kalau pilihannya mudah seperti ini. Maka sebenarnya yang membuat soal itu sulit adalah pilihan gandanya. Kalau ternyata jumpa, Kak, soalnya itu 48, satu lagi soalnya juga bisa dibagi 6 dan 60, baru kayak cara yang kedua gitu ya, atau cara normal. Tapi ingat, psikologi soal BKN harus bisa dikerjakan kurang dari 54 detik. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang soal umur-umur, masih ada nih 4 menit. Soal umur-umur nggak kalah banyak keluar ya. Nomor 25. Nomor 25. 2 tahun yang lalu umur A 6 kali umur B. 18 tahun mendatang umur A adalah 2 kali umur B. Nah, sekarang masing-masing umur A dan B. Oke, mungkin teman-teman udah sering menggunakan cara substitusi atau eliminasi, tapi kakak gunakan TPOC. Abnormalnya, the power of coba-coba dari pilihan jawaban yang ada. Itu kepanjangan TPOC ya. TPOC ini sangat dahsyat sekali ya, karena pilihan ganda berarti kita bisa. Nah, kita tinggal lihat nih. 2 tahun yang lalu umur A 6 kali umur B. Ya, kita lihat umur A, umur B. 6 tahun yang lalu mereka tuh bedanya berapa nih? Oh, 6 kali lipat. Tinggal kurangkan saja 2 tahun dari opsi yang ada. Apakah A 30 kurang 2, 28, 7 kurang 2, 5. Apakah 6 kali kah ini dikalikan 8? Tidak. Wah. Yang B kita coba 3, 2, dan 7. Kurangkan 2 tahun. Berarti 30 dan 5. Apakah 5 ke 60 B 6 kali lipat? Iya, ya udah jawabannya B gitu ya. Jadi jawabannya 32 dan 7. Hati-hati ya, inilah soal-soal umur-umur. Ulangin Kak, oke kakak ulang pelan-pelan ya. Mungkin karena waktu kita 3 menit lagi, jadi kakak terbawa waktu. Oke, kita ulang. Jadi jika jumpa soal umur-umur, teman-teman bisa gunakan TPOC dari pilihan jawaban. Kalau manual nggak sempat habis waktu ya. Kalau membuktikan manual nanti di pertemuan berikutnya ya, karena dia dalam bentuk persamaan. 2 tahun yang lalu umur A 6 kali umur B, berarti ingat ada A, ada B ya. 2 tahun yang lalu berarti kurang 2. Kita ambil dari opsi jawaban. Kita kan biasanya coba dari A tuh. 30 kurang 2, 28. 7 kurang 2, berapa? 5. Apakah 5 ke 28 ini kelipatan 6? Karena 6 kali lipat. Enggak, bukan jawaban. Kita coba yang B. 32 banding 7. 2 tahun yang lalu. Berarti ini jadi 30. Ini jadi 5. Apakah 5 ke 36 kali? Iya, ya udah jawabannya B gitu ya. Kalau cara manual tuh buat persamaan. 2 tahun yang lalu umur A. Berarti apa? A sama dengan 6B. Karena ada kata-kata 2 tahun yang lalu. Dikurang 2. Buka kurung dikurang 2, ini persamaan 1. Nah, nikmatinlah ini cara normal ya kan, pasti habis waktu. Kemudian apa? 18 tahun yang datang, umur A adalah 2 kali umur B, umur A adalah 2 kali B tambah 18, ini juga sama tambah 18, ini persamaan 2 gitu ya. Nah, iya rata-rata semua umur-umur bisa gunakan seperti ini, TPOC ya.
Jadi gunakanlah nih eliminasi atau substitusi. Ya, lanjut. Kalau untuk levelnya CPNS, rata-rata bisa semua. Kecuali levelnya STAN, nggak bisa. Sengaja soalnya udah di set yang pilih STAN. Ayo, ada yang ikut STAN. Selamat berjuang. Nah, kini lagi nih umur-umur juga. Sama, perbandingan umur Budi, ini 1 menit lagi ya. Perbandingan umur Budi dan Dino adalah 2:3. Selisih umur mereka sekarang adalah 5. Berapakah umur mereka masing-masing? Ya, gampang sekali. Tinggal lihat aja nih, mana yang habis dibagi 2 dan 3. Apakah 15 habis dibagi 2? Habis. Oh, rata-rata belah sini ya. 10 habis bagi 2, bagi 3? Enggak. 13 habis bagi 3? Enggak. 15 habis bagi 3? Habis. Dah. 20 habis bagi 3? Enggak. Udah sama, enggak mungkin. Ini pilihan sampah jawabannya C ya. Itu kalau soalnya pilihannya lemah. Kalau cara normalnya gimana? Buat faktor pengkali. Faktor pengkali cara normal. Boleh buat nih 2:3. Berarti buat di sini X. Ini cara yang kedua. Selisih itu kan yang besar dikurang yang kecil adalah 5. Maka X-nya didapatkan 5. Maka udah selesai. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Itu bisa juga ya. Itu kalau cara yang kedua. Boleh cara yang manapun. Oke, berhubung waktu kita udah habis, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. 1 menit lagi kayaknya nggak sempet nih kita ini ya. Jadi pertemuan berikutnya teman-teman silakan ikut hari Sabtu dan Minggu.